Shalom, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Bapak pengasuh mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Perkenalkan, nama lengkap saya Othniel Marcelinus Bora, kelas B reguler sore semester 7. Di sini saya akan membahas isi buku yang saya sudah review, yaitu mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, buku ketiga yang berjudul Riset UE Aktif Ilmu Sosial dan Kemanusiaan. Ada cukup banyak studi penelitian yang menyediakan informasi tentang praktik laki-laki dan laki-laki. Beberapa fokus pada pria, beberapa adalah gender tetapi tidak harus dalam kaitannya dengan laki-laki. Beberapa tidak difokuskan secara khusus laki-laki dan tidak membahas secara rinci bahwa mereka mempelajari laki-laki atau tidak memberikan analisis gender laki-laki. Ini berlaku untuk banyak studi tentang sejarah laki-laki, kesengsaraan gaya hidup, pengguna alkohol, dan kehidupan kerja, bahkan studi yang lebih eksplisit tentang gender, misalnya mencantumkan secara eksplisit analisis gender dari laki-laki dan praktik laki-laki. Pemeriksaan ulang berdasarkan gender ini materi akan sangat berguna. Belum ada perkembangan ekstensif dari studi kritis dan terfokus pada pria dan praktik pria. Ada beberapa perkembangan terbatas dalam studi tentang pekerjaan organisasi, olahraga, dan beberapa aspek kesehatan. Ilmu ini mungkin berubah. Ada interkoneksi yang kuat antara empat area fokus. Tema yang meresap yang telah disoroti dalam penelitian Finlandia adalah kesialan beberapa pria dalam istilah kematian, penyakit, isolasi, penggunaan alkohol, kehidupan kerja, budaya orang tertentu atau menjadi lebih pria umumnya. Ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih terfokus pada laki-laki, praktik laki-laki, kekuasaan dan hak istimewa dalam kaitannya dengan orang-orang dengan sumber daya tertentu, dan cara hegemonik menjadi seseorang pria secara lebih umum. Hubungan antara pria, kemalangan, dan kekuatan serta hak istimewa laki-laki merupakan bidang penting untuk penelitian di masalah perempuan. Setidaknya ada bagian telah berhasil diubah dan perhatian ilmiah, dan mereka harus dilihat dalam konteksnya dari perhatian yang berkembang dari politik gender secara keseluruhan. Distribusi pekerjaan rumah dan konflik tentang distribusi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tentang laki-laki sebagai ayah, kesadaran luas tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan, dan kecenderungan untuk menghilangkan stigma Jerman dari permintaan perempuan untuk kebijakan tindakan adalah gender dan organisasi. Diskriminasi halus dan tantangan struktural dan budaya baru dalam rekonsiliasi antara pekerjaan dan rumah untuk keduanya jenis kelamin. Studi terbaru tentang pria tampaknya secara umum tertarik untuk menunjukkan pria juga dipengaruhi oleh risiko kesehatan, oleh kekerasan, dan sebagainya. Tanpa menghubungkan tesis ini lagi sistematis untuk konteks masyarakat. Dalam beberapa penelitian, laki-laki ini tampil sebagai orang yang terbaikan jenis kelamin, bahwa masyarakat telah diubah demi wanita, dengan pria yang mengambil risiko menjadi gender yang dirugikan. Telah menjadi tema yang mendasari beberapa tulisan, bahwa ada pluralitas maskulinitas dapat melayani tujuan mengacau pada keterkaitan dari berbagai tipe itu saja, tanpa menghubungkan dengan feminitas dan hubungan gender. Wawasan bahwa maskulinitas saling terkait satu sama lain menarik semua perhatian analitis klien umum terhadap laki-laki dengan
mempermalukan mereka secara teoritis sebagai blok homogen. Selain salah satu ciri penelitian, pria dan maskulinitas adalah yang genap normal prosedur ilmiah dalam memberikan laporan state of the sebagai konteks penelitian agar sering dilanggar. Di satu sisi, ini sesuai dengan mitos yang menyebar, itu studi perempuan telah mengabaikan gender sebagai sebuah struktur, namun dimulai memberi perhatian pada realitas perempuan selalu menunjuk pada hubungan gender dalam gender sebagai struktur, tidak secara teoris dan empiris. Berbeda dalam masyarakat, melainkan ekonomi, institusi, dan budaya, tetapi direduksi menjadi konsep peran yang agak sederhana. Laki-laki sebagai subjek gender sebagian besar tetap berada di luar pandangan pertanyaan kritis. Bahkan menurut standar perkembangannya bisa dibilang lumayan lambat. Studi kritis tentang pria ini Amerika Utara dan Inggris. Penelitian akademis tentang pria di Irlandia baru saja dimulai. Salah satu konsekuensinya adalah meninggalkan siapapun yang meninjau penelitian yang relevan dengan tugas yang cukup sederhana, namun masih cukup materi tersedia untuk menjadikan ini sebagai tantangan. Ada pengakuan yang kuat dari sifat masyarakat Irlandia yang diterima begitu saja, misalnya dalam kepemilikan tanah, pedesaan, serta iklim perbuatan sosial yang cepat. Kekhawatiran yang kuat dan berkembang saat ini adalah dengan pelecehan anak oleh laki-laki, seperti halnya kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Karya-karya umum telah diproduksi tentang identitas dan peran laki-laki, hubungan antara jenis kelamin pria dan wanita, dan maskulinitas. Ada perkembangan yang relatif kuat dari bekerja sebagai ayah, seksualitas laki-laki, kekerasan dan emosi. Satu fokus khusus adalah kompleksitas dinamika keluarga dengan bentuk-bentuk beberapa yang kurang lebih tradisional. Beberapa tulisan menyatakan bahwa sulit bagi pria untuk mengakui bahwa miliknya sendiri identitas seksual adalah tanda tanya. Sebenarnya ada keburuman laki-laki dalam berbicara tentang diri mereka sendiri, identitas mereka sendiri, dan kemajuan hidup mereka. Tidak jelas apa artinya laki-laki untuk mengakui bahwa dunia emosional mereka adalah seksual, dan pengalaman apapun yang mereka alami pergi melalui adalah pengalaman bergender. Menemukan dengan demikian keberpihakan mereka sebagai lawan universalitas dan perbedaannya sendiri. Kekerasan seksual tidak bisa dianggap dengan kriteria yang sama dengan perilaku kekerasan lainnya. Satu tesis adalah bahwa alasan pemerkosaan dilakukan bukan berasal dari model dan perilaku seksual pria yang salah atau menyimpang, tetapi dari kesalahan dalam model dan perilaku seksual maskulin yang tempat kerja juga hubungan seks, dan karena fakta milik satu jenis kelamin atau yang lain menutupkan pola perilaku. Perihal kekerasan laki-laki terhadap pasangannya dalam keluarga, salah satu tesisnya adalah seperti itu. Kekerasan beraneka ragam, tidak selalu terlihat dan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, khusus untuk kelas sosial yang kurang makmur. Meskipun kekerasan terjadi di kelas sosial menengah atas, jauh lebih sedikit tercatat dalam catatan peradilan dan pidana. Maskulinitas masih menjadi standar di mana subjek hukum atau normal dikonstruksi. Pemulihan kenegaraan dan kebangsaan terkait erat dengan tradisionalisasi peran gender dan remaskulintasi tradisional sebagai pemulihan politik, kemerdekaan sebagai kebangkitan atau rekonstruksi kenegaraan dan kebangsaan dibangun sebagai kembali ke masa lalu.
itu dipatahkan kembali ke dalam batas-batas politik. Sebelum 1940 negara bagian dan batas-batas bangsa Latvia tituler sebagai batas etnis, memulihkan bangsa berdasarkan kepemilikan asli kepada sejarah sebelum 1940. Ketentuan hak kewarganegaraan sosialisasi telah didasarkan pada total kontrol negara atas kewarganegaraan, karena negara adalah pemilik sumber daya dan kekuasaan, peran, status, dan nilai laki-laki sebagai warga negara secara problematatis digabungkan dengan ini bentuk kewarganegaraan tertentu. Banyak tindakan perlindungan dialihkan dari negara tingkat ke tingkat lokal. Perusahaan dan ini berarti tertentu sebelumnya tidak diketahui